Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024 adalah hari Minggu Paskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 26 sampai 31. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana, ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 18 sampai 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar dari hati kita dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya,
karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah-Nya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah panggilan hidup untuk menghasilkan buah. Dalam kitab suci kita bisa menemukan ada banyak sekali dituliskan tentang buah anggur ini yang memiliki makna harafiah maupun simbolis yang kuat, serta pesan-pesan rohani atau spiritual yang penting dan mendalam. Pada Perjanjian Lama misalnya, Israel sebagai umat Allah digambarkan sebagai anggur atau kebun anggur yang sedang digarap oleh Allah. Anggur juga bermakna penghakiman. Sebagai kebun anggurnya, Tuhan menuntut umat Israel berbuah, tetapi tidak berbuah, dan kalaupun berbuah,
namun buahnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, sehingga Tuhan memberikan penghakiman. Pada Perjanjian Baru, salah satunya seperti kisah Injil hari ini pun ditegaskan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ranting-ranting sepenuhnya tergantung pada batang atau pokok. Tanpa pokok, ranting tentu akan mati. Itu berarti bahwa semua orang yang menyatu dengan Kristus memperoleh hidup. Kehidupan bersama Yesus itulah yang menghasilkan buah berlimpah. Hubungan kita dengan Yesus bagaikan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Di sini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya di ruangan atas semalam sebelum Yesus diserahkan. Jadi apa yang Yesus katakan di sini adalah untuk kita, seluruh anggota gereja. Begitu pula kita, di luar Kristus kita tak berarti dan tak dapat berbuat apa-apa. Para murid, termasuk kita, tidak akan berdaya jika meninggalkan Yesus. Iman kita akan kering. Hidup kita pun tidak berguna. Syarat utama untuk hidup dan berbuah adalah bersatu dan tinggal di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain untuk dapat berbuah selain tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur. Untuk menghasilkan buah, Yesus memberitahu kita bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Tanpa tinggal di dalam Dia, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah berbuah. Lalu apa artinya tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus merupakan suatu undangan untuk semua orang percaya supaya tinggal di dalam Yesus seperti Dia tinggal di dalam Bapa. Artinya, tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan. Yesus benar-benar adalah pohon anggur dan ranting-rantingnya adalah kita sebagai orang-orang beriman. Maka kita harus tetap tinggal dalam Dia untuk beroleh hidup dan menghasilkan buah. Maknanya adalah Yesus sumber kekuatan, sementara kita lemah dan selalu butuh kekuatan melalui persatuan kita dengan Yesus. Salah satu cara kita dan tanda persatuan kita kepada Tuhan adalah melalui doa, pribadi maupun bersama, terlebih melalui Ekaristi. Tanpa tinggal di dalam Yesus, kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri dan tak memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu dengan tulus. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan kita sebagai orang Kristiani ada untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Jika kita tidak menghasilkan buah, kita tidak berguna. Tidaklah cukup hanya dengan kadang-kadang memiliki kasih Kristus, kita harus terus tinggal di dalamnya. Untuk tinggal di dalam kasih Kristus,
berarti kita perlu mematuhi perintah-perintahnya, dan mematuhi perintah-perintahnya berarti mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, dan mengasihi sesama kita seperti pada diri kita sendiri dengan penuh pemberian diri. Pemberian diri kita adalah dengan mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Itulah buah Roh, kasih dan kemurahan. Kita mungkin tidak harus mati bagi orang lain, tapi ada cara lain untuk mempraktekkan kasih. Jalinlah kebersamaan yang tulus bersama keluarga, rekan sekerja, sahabat, dan komunitas. Kebersamaan para suami istri, anak, atau sahabat tidak sebatas fisik saja, dapat juga seperti mendengarkan, membantu, menyemangati, memberi diri sebagai buah-buah hidup kita yang lebat di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat dalam semangat persaudaraan dan kebersamaan. Dengan begitu, kehidupan kita menjadi tanda nyata buah persatuan dengan Yesus sebagai pokok kehidupan dan sumber kekuatan. Kita harus menyatu dengan Yesus agar hidup kita berguna. Ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan menghasilkan banyak buah, dan di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.